Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Yeay. Jadi kali ini aku akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu 12 alasan cowok minta balikan setelah putus. Nah, jadi kali ini topiknya lumayan panjang, gengs. Ada 12 poin yang akan aku mention sebentar. Jadi siapa tahu ini alasan yang memang sesuai sama keadaan kamu saat ini. Jadi kamu pasti udah pernah gitu merasakan cowok yang pada saat udah putus beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian mereka tiba-tiba muncul lagi dan minta balikan seolah nggak ada apapun yang salah gitu, seolah semuanya baik-baik aja gitu. Dan di sini aku pengen kalian itu nonton video ini dulu sebelum kalian membuat keputusan apakah kalian akan menerima kembali cowok tersebut atau kalian justru akan tetap pada pendirian kalian, yaitu putus. Jadi sebelum kalian membuat keputusan, alangkah baiknya kalian menonton video aku ini dulu karena aku akan share informasi yang cukup penting di sini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe dan share channel aku ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar dan semakin berkurang orang galau di dunia ini. Yeay. Jadi poin yang pertama adalah, jadi cowok itu nggak mungkin kalau dia tiba-tiba balik tanpa alasan, pasti ada alasannya. Dan di sini aku akan coba kupas alasan-alasan tersebut. Dan yang pertama adalah dia tidak yakin membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi ini sering banget terjadi sama kaum cowok. Cowok itu beda kayak cewek ya. Kalau cewek, kalau misalnya udah bilang putus, biasanya itu cuma sekedar gertakan aja, tapi tanpa ada niat untuk memang benar-benar putus. Nah, sedangkan cowok, kalau dari sisi cowok, sekalinya mereka bilang putus itu memang udah keluar dari niatan hati yang paling dalam. Jadi kalau misalnya cowok udah bilang putus gitu, kita putus aja lah kayak gitu. Artinya itu memang hatinya itu udah nggak betah sama hubungan kalian dan dia memang berniat 100% untuk putus denganmu. Karena cowok itu makhluk yang simple. Mereka nggak pakai kode-kode sama kayak bahasa cewek pakai banyak kode-kode. Kalau cowok itu lebih terbuka. Apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan akan langsung mereka ungkapkan. Jadi saat cowok minta putus itu, biasanya dia memang udah serius sama ucapannya tersebut. Dan dia memang ingin putus. Nah, di sini jadi saat cowok udah berkata putus, dia tiba-tiba balik lagi itu karena dia tidak yakin membuat keputusan yang tepat. Bisa jadi karena dia membuat keputusan itu karena dia sedang terbawa emosi saat itu. Jadi dia tiba-tiba langsung keluar aja gitu. Padahal sebenarnya dia nggak bermaksud untuk langsung putus seperti itu. Tapi mungkin juga pada saat itu kamu juga lagi kepala panas. Jadi kalian sama-sama panas dan panas bentrok. Jadi hubungannya itu ambiar gitu. Jadi ini alasan pertama yang paling logis. Dan yang kedua adalah cowok itu balik lagi setelah putus karena tidak ada orang lain yang mampu menarik perhatian dia. Nah, dan ini biasanya terjadi karena cowok-cowok itu pas udah kehilangan seseorang, baru mereka akan mengerti betapa berharganya orang tersebut di dalam kehidupan mereka. Selama orang itu masih ada di sisi cowok tersebut, maka cowok tersebut akan kurang menghargai kehadiran pasangannya itu. Jadi ini memang udah kayak apa ya, memang setiap saat selalu seperti itu sih. Cuma ya kadang cowok itu baru sadar pas belakangan kalau mereka itu udah kehilangan diamond untuk beberapa batu-batu kali kayak gitu. Jadi cowok itu merelakan diamond yang berharga, yang mahal itu hanya demi batu-batu kerikil di pinggir jalan. Nah, saat itu barulah mereka sadar kalau mereka ternyata tidak ada orang lain yang mampu menarik perhatian mereka. Saat itulah mereka sadar kalau mereka udah kehilangan diamond ini. Tapi yang namanya diamond, ladies, kalian itu diamond ya. Kalau kalian diamond itu nggak usah khawatir karena di mana-mana diamond itu mahal. Diamond itu selalu dicari-cari sama orang, jadi nggak usah khawatir. Kalau kalian kehilangan satu cowok, toh masih banyak cowok lain di luar sana. Bahkan cowok yang jauh lebih berkelas, lebih finansialnya lebih stabil daripada mantan kalian ini. Jadi
think again before you accept him again in your life. Jadi pikir lagi sebelum kalian memutuskan untuk menerima dia di kehidupanmu lagi. Nah, sama di sini aku juga mau share ada ungkapan kayak yang dulu-dulu sih ini. Nah, jadi cowok itu biasanya menganggap rumput tetangga lebih hijau. Nah, jadi ini buat cowok-cowok nih. Jadi kalau kalian saat ini galau, kalian gak usah sedih. Tenang, ada aku yang akan menghibur kalian. Jadi cowok itu menganggap rumput tetangga lebih hijau. Selalu seperti itu. Mereka selalu menganggap pacar orang lain jauh lebih menarik, atau perempuan lain jauh lebih menarik dari pacar mereka sendiri, dari pasangan mereka sendiri. Dan akhirnya pas sang cowok udah sampai di rumah tetangga, baru mereka sadar ternyata rumput yang ada di situ udah kering layu. Nah, kalau kayak gini gimana ceritanya coba? Kalau misalnya dia udah terlanjur suka sama rumput tetangga, nah dia pergi ke rumahnya tetangga. Nah, kamu kan ini ceritanya yang di rumah sebelah nih, kamu yang di rumah awal, dan pasanganmu pergi ke rumah orang lain. Nah gitu, tiba-tiba ternyata rumputnya udah layu di sini. Nah, kamu mau ngapain? Dia balik lagi ke rumahmu sini, apakah kamu mau membukakan pintu, atau kamu justru tambah kunci indah pintunya, digembok lebih mantap lagi gitu? Jadi ini pilihannya ada di kamu. Cuma memang ya yang namanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Apalagi buat kalian para cowok ya, please banget, kalau udah menemukan yang cocok, yang udah sehati sepikir, yang banyak kesamaan, yang udah saling tahu karakter masing-masing, please pertahankan hubungan itu, pertahankan pasangan itu. Jangan ganjen, jangan usah sok-sok cuci mata, sok-sok terpesona ke cewek-cewek lain, itu jangan ya. Karena pada ujung-ujungnya kalau kalian kayak gitu kan, kalian bisa juga jadi kayak yang udah aku mention tadi. Kalian pikir cewek lain ternyata lebih baik, padahal pacar kalian ya yang jauh lebih baik yang udah kalian sia-siakan. Oke? Quotes bagus ya. Oke, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, cowok itu minta balikan karena dia merasa bersalah. Sepertinya saat kalian terakhir berargumen, dia memang masih kekeh sama egonya gitu. Tapi saat udah putus, dia mulai merenung dan mulai introspeksi diri, dan akhirnya dia pun sadar kalau dia yang bersalah pada situasi terakhir itu. Dan rasa bersalah ini menggerogoti hatinya sampai dia itu kayak, aduh, aku harus minta maaf, aku harus memperbaiki hubungan ini, aku nggak mau hubungan ini hancur hanya karena masalah sepele kayak gitu. Tapi yang namanya hubungan udah hancur ya udah hancur. Kecuali tergantung yang ceweknya. Kalau memang masih mau memberikan kesempatan ya sok silahkan. Tapi kalau udah nggak mau ya udah nggak apa-apa, cari yang baru. Jadi selain itu, cowok kembali juga di poin yang ketiga ya, karena cowok merasa bersalah. Jadi ada juga cowok yang kembali bukan hanya karena merasa bersalah, tapi dia juga ingin menjadi temanmu. Jadi setelah pacaran balik lagi jadi temenan kayak gitu. Tapi kalau cowok yang bilang kalau pengen balik jadi temenan itu jangan langsung dipercaya ladies, karena cowok itu kan kata-katanya itu aduhai banget ya. Jadi jangan langsung dipercaya, karena bisa jadi cowok itu hanya pura-pura untuk mengetahui gimana sih kamu setelah putus cinta, apakah kehidupanmu baik-baik saja atau kamu justru malah masih mengharapkannya kembali. Jadi ya udah, kalau namanya udah putus ya putus, nggak usah jadi temenan lagi, nggak usah buang-buang waktu kata aku. Dan poin yang keempat yang udah aku bilang tadi, mereka menyesal putus denganmu. Jadi banyak cowok yang ya memang menyesal itu selalu datang belakangan. Tapi ya everything change in seconds. Jadi segala sesuatu berubah dalam hitungan detik. Jadi mau menyesal pun udah percuma ya para cowok. Jadi ya kurang perbanyak berdoa aja. Siapa tahu di hati mantanmu itu masih ada benih-benih cinta yang tersisa, atau justru benih-benih cinta itu udah lama dikubur atau bahkan dibuang ke laut. Dan yang kelima, poin yang kelima adalah mantanmu itu kembali karena dia melihatmu jauh lebih baik dan dia jadi jatuh cinta lagi. Nah, jadi biasanya para cowok kalau udah putus, mereka pengen lihat mantannya itu jadi galau karena dia, jadi susah move on, jadi depresi, jadi sedih, jadi nggak produktif kayak gitu. Tapi kalau memang kamu adalah cewek yang kuat, kamu bisa bangkit dari keterpurukan itu, kamu bisa kembali lagi ke diri kamu yang semula, kamu bisa jadi diri kamu yang ceria, yang tanpa beban. Nah, itu akan
kembali menarik perhatiannya, kayak loh kok dia bisa ya bangkit kayak gitu setelah putus cinta. Nah jadi sang cowok ini akan jadi penasaran dan akhirnya dia akan kembali menstalking sosial media kamu, dan dia ujung-ujungnya akan kembali jatuh cinta lagi padamu. Tapi ingat ya ladies, cowok yang datang setelah putus cinta itu udah nggak mungkin orang yang sama, karena pasti udah ada sesuatu yang berubah, karena semua orang itu berubah dalam setiap keputusan yang sudah dia buat. Dan poin yang keenam, cowok minta balikan setelah putus karena dia khawatir kamu dekat atau pacaran sama orang lain. Jadi walaupun kalian udah putus, dalam hatinya itu masih ada perasaan nggak rela gitu. Masa milikku itu, walaupun udah mantan, jadi dia masih menganggap kamu itu adalah miliknya. Masa milikku diambil sama orang lain atau jadian sama orang lain, jadi kayak gitu. Cowok itu unik banget ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe dulu video aku ini ya. Dan poin yang ketujuh adalah dia sudah berusaha move on tapi hatinya masih nyangkut ke kamu. Ya elah, gimana ini coba. Jadi biasanya cowok itu move on, otaknya udah berniat untuk move on, tapi hatinya rasanya itu hanya untukmu. Badah. Jangan percaya ladies, itu hanya gombalan. Jangan percaya, jangan termakan gombalan. Jadi kalau hatinya masih nyangkut ke kamu, ya udah biarin aja, itu masalah dia bukan masalah kamu. Kan kayak gitu kan. Apalagi kalau yang minta putus itu adalah si cowok, ya udah rasain aja rasa sakit hatinya gitu. Dan poin yang ke-8 adalah dia merasa kesepian tanpamu. Jadi kalau poin yang ke-8 ini, kalau cowok balikan, ngajak balikan sama kamu alasannya hanya karena dia kesepian, mending gak usah. Karena artinya dia udah gak respect lagi sama hubungan kalian, dan dia hanya ingin mengambil keuntungan dari hubungan kalian itu. Jadi misalnya dia jadi ada teman ngobrol, dia jadi ada teman buat hangout bareng kayak gitu. Tapi kalau kamu ya memang juga sama-sama nggak masalah dengan hal seperti itu, ya udah silahkan balikan lagi, boleh. Tapi ya pikir-pikir lagi, terserah sih, semuanya tetap berada di tangan kamu ladies. Dan poin yang ke-9 adalah dia kembali lagi karena dia ketagihan mempermainkan perasaanmu, karena dia tahu kamu sangat mencintainya. Jadi ini untuk cowok playboy biasanya, yang poin ke-9 ini. Saat kamu putus dan dia akan merasa jadi kayak kurang mainan gitu loh, kayak kucing. Biasanya kan kalau dia mau berburu tikus, itu tikusnya agak dimain-mainin dulu baru nanti dibunuh gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya kalian ini bukan dibunuh, tapi kayak dijadiin sakit hati gitu. Tapi sebelum dia membuangmu, dia akan mempermainkan perasaanmu dulu. Jadi dia akan memainkan perasaanmu dan emosimu, otakmu, logikamu, semuanya kamu akan dipermainkan. Sampai kamu udah stres, depresi, hampir gila atau gimana, baru saat itu dia akan putusin kamu lagi. Jadi ini siklusnya berulang terus, berputar terus, sama terus kayak gitu. Karena dia tahu sampai kapanpun cintamu itu padanya tetap sama. Jadi dia bebas mempermainkanmu sesuka hatinya tanpa peduli padamu sedikit pun. Dan poin yang ke-10 adalah dia kembali lagi mungkin karena dia hanya mengincar uangmu. Jadi mungkin dia tahu kamu setelah pacaran dulu, dia tahu kalau kamu adalah anak orang kaya, atau kamu memang kaya raya karena usaha dan pekerjaan kamu sendiri, hasil keringatmu sendiri. Jadi dia mungkin kembali hanya untuk merasakan fasilitas-fasilitas mewah yang kamu berikan padanya, ataupun dia memang hanya untuk sekedar mengejar uangmu kayak gitu. Jadi kalau dia hanya untuk mengejar uang, lebih baik pikir-pikir lagi ya, jangan langsung diterima. Itu sih saran aku, Christine, saran dari Christine. Dan poin yang ke-12 adalah pembuktian. Nah, jadi di sini mungkin alasan kamu putus dan kamu dan dia itu putus karena dia itu sering mabuk-mabukan, atau sering judi, atau dia sering berkata kasar, atau dia sering merokok, atau dia sering pulang malam, atau dia sering hangout sama teman-teman tapi selalu nggak ada waktu buat kamu. Nah, jadi di sini dia ingin membuktikan, alasan dia kembali karena dia ingin membuktikan kalau dia udah berubah. Jadi dia ingin membuktikan padamu kalau sekarang dia itu udah jadi sosok lelaki yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya alasannya yang ini, ya kamu bisa pertimbangkan sendiri sesuai dengan logikamu, sesuai dengan kata hatimu sendiri ladies. Jadi di sini aku hanya meng-share beberapa poin yang menurut aku penting aja, dan keputusan akhirnya tetap berada di tangan kalian kok, nggak usah khawatir ya. Dan poin yang terakhir adalah hanya ego.
Jadi ego seorang lelaki itu ibaratnya tinggi banget, nggak bisa diruntuhin, tetap tinggi banget ego lelaki itu. Jadi di sini sang cowok hanya ingin tahu apakah dia masih terlihat menarik di matamu atau tidak. Jadi kalau untuk alasan yang ke-12 ini menurut aku lebih baik kalian nggak usah terima lagi dia, hanya karena dia kembali, karena tujuannya kembali itu hanya untuk ego boostingnya dia sendiri. Jadi untuk menaikkan egonya sendiri. Kalau kamu kembali menerimanya, artinya dia masih menarik di matamu. Dan itu akan membuatnya semakin besar kepala lagi, lebih besar sampai akhirnya kepalanya meletus. Jadi kayak gitulah ladies, kamu ngerti kan? Ini aku hanya kasih gambaran aja. Jadi kalau dia alasan baliknya hanya karena ego, lebih baik nggak usah diterima. Itu saran aku. Tapi semuanya tetap kembali lagi ke kamu. Dan aku harap kalian semua ladies bisa membuat keputusan yang tepat setelah menonton video aku ini. Jadi semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian pengen request video apapun, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti komentar yang terpilih akan aku bikinin videonya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku CM Wijaya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel aku ini, karena aku masih butuh 10 juta subscriber. Jadi bantuin ya, soalnya aku pengen channel ini berkembang supaya aku bisa lebih banyak memotivasi orang-orang supaya jangan terlalu galau tentang masalah cinta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.